Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Oktaviani dengan NIM 12080302225 dari Sosiologi kelas E. Saya akan memaparkan materi tentang masyarakat dan interaksi sosial untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester tafsir sosial. Al-Quran memandang bahwa setiap manusia adalah sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah kekuatan iman di hati mereka. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Hujurat ayat 49. Al-Quran tidak hanya memberikan bagaimana masyarakat itu terbentuk, seperti yang dijelaskan dalam ayat di atas, akan tetapi Al-Quran juga mengatur etika individu dalam masyarakat ketika berinteraksi dengan sesamanya, agar tercipta masyarakat yang dicita-citakan oleh Al-Quran. Adapun hadis yang menjelaskan tentang interaksi sosial, tentang larangan bercerai-berai, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai 3 macam, yaitu kalau kamu menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, dan supaya kamu berpegang teguh dengan ikatan Allah, dan janganlah bercerai-berai. Dan dia membenci bila kamu banyak bicara dan banyak bertanya dan memboroskan harta. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis lain menerangkan dalam hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya dan tidak boleh menzoliminya dan menghinakannya. Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan memenuhi keperluannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan pada hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang menutup aib seseorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Lanjut kepada pengertian masyarakat. Atau dalam Al-Quran mujtama yang mengandung arti masyarakat berasal dari kata istama'a yastami'u. Sedangkan kata masyarakat dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan dengan kata society, sehingga ilmu yang membahas tentang kemasyarakatan dinamakan social science. Menurut sosiolog, masyarakat adalah orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan. Yang lain mendefinisikan masyarakat adalah kumpulan sekian banyak individu kecil atau besar yang terikat oleh satuan adat, ritus atau hukum khas dan hidup bersama. Terdapat beberapa kata yang digunakan dalam Al-Quran yang mengandung arti masyarakat, antara lain kaum, ummah, syu'ub, dan qabail. Di samping itu, Al-Quran juga memperkenalkan masyarakat dengan sifat-sifat tertentu seperti al-mala, al-mustakbirun, al-mustad'afun, dan lain-lain. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan beberapa karakteristik masyarakat muslim, sehingga dengan karakteristik tersebut dapat dibedakan dengan masyarakat yang lain. Adapun yang dimaksud ialah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat muslim ditinjau dari tempat tumbuhnya. Firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul innani hadani rabbi illa syiratim mustaqim dinan qiyama millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Artinya, katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Yang kedua, masyarakat muslim ditinjau dari kedudukannya dengan umat-umat yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Dan adapun dasar-dasar dalam bermasyarakat. Nah, dalam Al-Quran banyak terdapat beberapa nilai perilaku yang mesti dijadikan landasan perilaku kolektif dalam masyarakat tersebut, yang jika nilai-nilai ini menjadi karakter dalam setiap masing-masing anggota masyarakat, maka akan dipastikan masyarakat tersebut memiliki potensi yang besar untuk menjadi masyarakat yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga masing-masing anggota masyarakatnya akan merasa dihargai kehormatannya dan terlindungi kehidupannya. Adapun nilai-nilai tersebut yaitu pertama, iman dan takwa kepada Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Kedua, adil dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90. Ketiga, taat kepada pemimpin dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Keempat, persamaan manusia di hadapan hukum dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Kelima, saling menolong dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Yang terakhir, yaitu peduli yang lemah dalam Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 15-20. Yang harus dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu masyarakat yang baik adalah masyarakat yang berjalan secara harmonis, di mana dalam kehidupan sosialnya masing-masing anggota masyarakat senantiasa saling menjaga kehormatan dan privasi masing-masing anggota masyarakat tersebut. Hal ini sangat beralasan karena salah satu penyebab konflik yang sering terjadi di masyarakat acap kali dipicu oleh merasa terganggu privasi seseorang, sehingga muncul perilaku yang akan merusak kenyamanan dan keharmonisan dalam kehidupan sosial. Yang harus dihindari yaitu pertama, kesombongan, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kedua, meremehkan manusia. Ketiga, tidak mencela diri sendiri. Keempat, tidak menjadi orang yang pengumpat dan pencela. Terakhir, tidak memanggil orang dengan gelar yang buruk, karena seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk setelah iman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.